You may be wrong, but say that you'll bring me along. Bapak Ibu, kedua keluarga besar yang saya hormati, kita akan mulai acara pada siang hari ini. Agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, saya Risma yang akan memandunya. Selamat siang, selamat datang di Dinara Hotel Ubud. Untuk kedua keluarga besar yang berbahagia pada siang hari ini, keluarga besar Bapak Iketut Kertanegara dan keluarga Bapak Iketut Sudarsana. Saya mohon izin untuk lepas masker ya, supaya lebih nyaman dan lebih dengar suaranya. Iya, adapun susunan acara pada siang hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah acara keluarga, yaitu peminangan. Yang kedua, kita akan mengikuti ibadah peneguhan pertunangan. Yang ketiga adalah ramah tamah yang akan didahului oleh sesi foto. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan mulai acara yang pertama, yaitu acara keluarga atau peminangan. Namun sebelum pembicaraan dimulai, agar acara dapat berjalan dengan lancar, akan didahului dengan doa pembukaan. Kepada Ibu Majelis Jemaat Hosana Kwanji, Diaken Niketut Sutiati, saya persilahkan. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang kami sembah, muliakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan sudah mengantar kami tiba di Hotel Dinara ini dalam keadaan selamat. Tuhan, kami kembali menyerahkan rangkaian acara kami selanjutnya Tuhan. Acara peminangan Saudari Maria Septiana oleh keluarga Aditya Ferdiawan ya Tuhan. Tuhan kiranya menyertai acara ini, kiranya semuanya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan juga keluarga besar isinya Tuhan sebelum memulai acara ini juga menyiapkan snack yang akan bisa kami nikmati ya Tuhan. Tuhan sebelum kami nikmati, Tuhan kiranya memikirkan, menguruskan snack ini yang akan menjadi kekuatan tubuh kami kembali ya Tuhan. Tuhan, acara selanjutnya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Doa pembukaan. Ya, Bapak Ibu sambil menunggu makanan dan minuman ringan yang akan sebentar lagi dibagikan, dan kita akan memasuki acara pertama, yaitu acara keluarga, yaitu peminangan. Saya hormati Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat datang Bapak, Ibu, dan keluarga Pak Ketut Sudarsana dan keluarga Kwanji yang saya hormati, yang telah mendatangi keluarga kami. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ketut, kepada Ibu, keluarga Kwanji, yang saya hormati, yang telah mendatangi kami, dan kami mohon Bapak bisa menyampaikan kepada kami maksud dan tujuan Bapak mendatangi keluarga kami. Namun sebelumnya, seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Mohon izin kami akan perkenalkan keluarga kami. Ini kayak sudah cermat kita ini Pak. Mohon maaf. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi sebelah kanan saya ini istri saya tercinta. Sebelah kiri, mohon maaf ini nervous sedikit. Sebelah kiri saya ini istri saya yang paling cantik, yang saya cintai dan saya banggakan karena istri saya sudah membina anak-anak kami menjadi tunas-tunas bangsa yang nantinya menjadi anak-anak yang suputra, anak-anak yang bijak, yang sanggup mentaati firman-firman Tuhan. Kemudian mungkin di sebelah saya ini kakak saya yang saya tuakan di rumah, yang sekarang tinggal di rumah tua kami. Ini
dipanggil Pantia, Pak. Mohon maaf namanya saya tidak berani bilang karena ini kakak ini. Pantia kata anaknya. Kemudian itu kakak saya yang ujung, ya kakak Mak. Kenapa dipanggil Mak? Karena mereka punya suami Cina, Pak. Keturunan keluarga kami banyak yang Cina. Namun Cina sudah campuran jadi agak hitam dia. Mana dia si putu-putu ini anaknya Pak Impoan. Kemudian menantunya, mana menantunya? Ying, mana Ying? Tempatnya jauh-jauh sekali, bingung saya. Kalau lagi pakai masker tak kelihatan. Ini perwakilan dari adik bapak saya yang paling kecil. Ini anaknya Nangkut Marno yang sering dipanggil Nangkut Marno ya. Itu karena paling kecil, beliaunya tidak bisa hadir. Mohon maaf Bapak, diwakilkan anak-anaknya karena kondisi beliau memang sudah agak kesehatannya agak terganggu. Kemudian ini menantu Pak, ini menantu baru ini, namanya Mr. Garing. Sebenarnya namanya Galos Pak, tapi saya dipanggil di rumah Mr. Garing. Supaya keren Pak. Ini dari Karangasem. Kemudian mana anaknya? Mana sini mana? Titi itu anak saya yang kakaknya Maria. Kemudian yang paling saya hormati dan saya banggakan kakek Obin dan nenek Obin sebagai saksi kami Bapak, ya. Dan juga kakek ini adalah Bapak baptis dari Maria. Terima kasih kakek Obin dan nenek Obin telah mendoakan dan membimbing anak kami sehingga Maria bisa seperti sekarang ini. Kiranya cukup perkenalan dari keluarga kami. Mohon Pak Ketut bisa membagi karena dari keluarga Maria juga Pak Ketut yang langsung menghandle. Jadi terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk keluarga yang sudah menerima kami mengambil tempat di tempat ini. Juga terima kasih buat kedua anak kita, Aditya dan Maria, yang sudah mengambil inisiatif untuk mempertemukan kedua keluarga sekaligus katanya ini Pak, refreshing. Jadi kebetulan kami orang Bali tetapi jarang juga menikmati tempat-tempat yang seperti ini. Dan pada hari ini anak-anak mengumpulkan kita dua keluarga besar di tempat ini. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita sekalian. Seperti yang sudah Bapak sampaikan, tidak kenal maka tidak sayang. Jadi Bapak Ibu, untuk keluarga kami, Pak Ketut Kartanegara ini adalah seorang polisi, sehingga memang seperti itulah protokol ketegasannya, tidak protokol kesehatan tapi protokol ketegasannya di dalam berbicara. Ya. Lebih tepat kegrogian. Jadi sebelum saya menyampaikan maksud kedatangan saya bersama dengan keluarga ini, rombongan, saya juga akan memperkenalkan siapa yang ikut hadir pada hari ini. Istri Bapak yang tercinta, ini istri saya yang tercinta juga. Jadi yang pertama dan yang terakhir, ini ibunya Adit yang sekarang punya acara. Silakan Bu, berdiri sedikit. Ya, biar kelihatan. Oh iya, biar dikenal. Kemudian Adit ini 3 bersaudara. Dia ini nomor 2. Nah ini kakaknya dulu. Oh itu kakaknya Adit. Itu di atas. Dia sudah berkeluarga. Nah itu sama suaminya. Nah, mohon berdiri. Ya. Jadi saya tidak sebutkan namanya, nanti mungkin ada pas acara santai-santai silahkan berkenalan. Kemudian ini adiknya Aditya Wirjawan, silahkan Pak Komang. Ya. Nah, ini istrinya. Oh ya.
Ya, jadi dia 3 bersaudara. Aditya ini yang terakhir. Dia di tengah sebenarnya, tetapi acaranya dia yang terakhir. Jadi disalib sama adiknya. Ya. Kemudian yang turut hadir pada pagi menjelang siang berarti siang hari ini ada besan. Besan bahasa Balinya apa Pak ya? Warang ya, warang. Jadi warang saya ada 2. Jadi bapaknya mertuanya Risma itu Bapak, silakan Pak, sama Ibu. Nah, sama ibunya. Iya, saya tidak perkenalkan nama, nanti biar kenalan sendiri. Kemudian warang saya yang kedua, mari silakan Bapak Ibu. Oh ya, nah ini kalau warang yang tadi itu tinggalnya di Abian Base, warang yang ini tinggalnya di sebelah rumah saya, jadi di Kuanji, jadi dekat. Ya. Kemudian yang hadir juga pada siang hari ini ada dari keluarga kakak saya sama istrinya, sama pasangan masing-masing, serta adik saya sama pasangan masing-masing. Itu saja dari keluarga yang menyertai kami ke sini. Karena apa? Yang muda-muda tidak. Jadi yang tua-tua saja yang datang ke sini. Nanti kalau yang diprotes, biar yang diprotes Aditya saja. Ya. Jadi karena memang kita menjaga prokes juga, jadi dibatasi segala sesuatunya, sehingga kurang lebih kami yang hadir ke sini itu 30-an orang. Kemudian yang hadir juga dari gereja, gembala jemaat kami, Bapak Pendeta, Bapak Igede Victor, Bapak Pendeta, kemudian didampingi juga dengan majelis jemaat. Kami majelis jemaat ada 16, tetapi yang datang ke sini mewakili dari kelompok 5 dan dari kelompok 7 ya, 6. Oh, dari kelompok 6. Ini silakan Ibu, ini majelis jemaat. Ya, jadi yang mewakili sekaligus nanti ikut menyaksikan acara ini. Kemudian ada juga itu Bu Ari, nah itu yang pakai baju merah, itu juga majelis di jemaat kami. Kemudian ada beberapa dari teman-teman yang ikut hadir dari jemaat kami juga. Kalau yang lainnya kakak adik. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini untuk perkenalannya. Kemudian maksud kedatangan kami mengambil tempat di tempat ini sebenarnya menindaklanjuti pembicaraan kami kurang lebih 2 mingguan yang lalu. Kami sudah berkunjung ke tempat di rumah Bapak Ketut Kertanegara sekalian dengan Aditya. Kami melanjutkan pembicaraan pada waktu itu, kami sudah sampaikan. Dan Aditya sendiri secara langsung menyatakan bahwa dia jatuh hati sama putri Bapak. Jadi putri Bapak Ibu sekalian. Jadi yang namanya Maria. Jadi kurang lebih dia sudah menjalin hubungan selama 4 tahun kurang lebih. Kemudian pada saat itu juga kami mengutarakan, sekaligus Adit juga menyampaikan bahwa dia serius. Dan pada saat itu Maria juga menyatakan serius. Jadi secara langsung, secara pribadi Adit sudah melamar, menyatakan cintanya dengan Maria, dan Maria setuju, mau, tanpa dipaksa oleh siapapun. Dan kami juga tidak tahu, istilahnya orang muda sekarang bilangnya saya sudah tembak dia gitu, saya nembak gitu. Terus dia menyatakan mau. Kemudian kami, Aditya menyampaikan kepada orang tua, kalau begitu Pak, tolong Pak sampaikan kepada orang tuanya, saya ini serius.
Akhirnya kami berkunjung ke rumah Pak Ketut Kertanegara tanpa ada keluarga yang lain di sana. Dan kita ternyata sepakat. Jadi kami bersama dengan Pak Ketut Kertanegara dan Ibu, waktu itu ada juga anak-anak ikut menyaksikan. Ternyata kita sudah sama-sama menyatakan iya, kita mendukung. Supaya ini disaksikan oleh keluarga, makanya kita mengadakan pertemuan pada hari ini. Tentunya atas keinginan Adit supaya kita bertemu. Jadi kemauan anak-anak ini kita bertemu saat ini untuk saya datang ke sini menyampaikan apa yang menjadi unek-unek dan isi hati daripada Adit. Jadi dia menyatakan serius, sehingga hari ini kami dan keluarga mengajak keluarga untuk meminang. Ya, jadi meminang anak Bapak Ketut juga disaksikan oleh keluarga untuk secara serius lebih dekat lagi hubungannya dengan anak kami Imade Aditya Virgiawan. Kalau dulu Pak Ketut sudah bertanya kepada Adit, Adit menjawab supaya juga diketahui oleh keluarga. Nanti Adit sendiri silahkan Pak Ketut atau keluarga siapa yang mau bertanya bisa langsung ditanyakan ke Aditya. Bagaimana nanti jawaban Aditya, apa serius apa tidak. Dan kemudian kalau sudah dijawab, kalau memang serius, kami mau meminang anak Bapak agar dia dapat lebih serius menjalin hubungan dengan anak kami Aditya Virgiawan. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ada dari keluarga yang ingin menambah? Ada, barangkali ada yang kelupaan? Cukup? Oke, saya kira demikian Pak Ketut. Tujuan kami datang Terhormat, memang sebenarnya kedatangan Bapak dan keluarga menemui keluarga kami sesungguhnya sangat dinantikan. Karena pertemanan Adit dengan Maria yang kurang lebih sudah 4 tahun, Pak, kurang lebih 4 tahun. Sekiranya Adit sudah mengerti asal-usul keluarga kami, budi pekerti, kemudian kelemahan-kelemahan keluarga kami. Menurut hemat kami, Adit bisa menerima kelemahan-kelemahan dari keluarga kami dan juga kelemahan-kelemahan dari Maria. Terbukti selama 4 tahun, menurut kacamata saya, selama mereka berhubungan pertemanan maksudnya, tidak pernah ada permasalahan yang saya ketahui. Terbukti sekarang ini dengan ketulusan hatinya Adit beserta keluarga Pak Ketut dan keluarga Kuanji yang saya hormati mendatangi keluarga kami dengan maksud untuk meminang anak kami. Kira-kira mungkin dari keluarga kami ada yang mau disampaikan, Pak? Beli ada? Silakan, Bi. Bahasa Bali boleh, semuanya mengerti. Om Swastiastu. Kape ngajeng ngawakan titiang yang mau bahasa Indonesia kaku mat purayang titiang alar kawendanan titiang nambat menawi kirang rangkong atur titiang mari jebos majang ring penglingsir saking Kuanji alar semakong saking Kuanji apura yang kawendang titiang ini kape ngajeng majang ring Pak Pendeta sangat banget baktiang titiang alar punika alar ring Bapak Ketut guru rupakan makasih Pak Adit sana banget batinin titiang kalah semeton maka sami sana presiden merau pengering kalah becik puniki jadian perusahaan pradana sana banget punika sana kodah sana wawu sampun uyak di medaging kemauan titiang mengenah ring desa puniki nah titiang medue na alek sakadi Maria
titiang dereng boleh mempitaken luanji pun mau kena reng kotor titiang reng besok titiang sampun jangan bapak ipun kemantan kena pada dios dan titiang dados pinunas titiang nyerakalah hakiti mempitaken majang reng na alih titiang Maria dados titiang Baik, untuk lebih jelasnya seyogyanya kita tanyakan ketulusan hati Maria untuk menerima peminangan ini. Untuk itu adik Ana silakan Ana dipanggil Kak Marianya biar kita sama-sama tahu isi hati mereka berdua. Dipanggil. Silakan dari keluarga Kuanji untuk keluarga Carangsari silakan menanyakan seluas-luasnya biar kita menerima dengan gamblang Pak Nge, biar tidak ada yang ditutup-tutupi, kita tahu apa sebenarnya isi hati mereka berdua. Terima kasih. Mohon izin Pak Ketut dan keluarga Kuanji yang saya hormati. Ini anak kami, Maria Septiana, yang cantik menurut Adit dan sudah merupakan pilihannya. Maria, ini Kak Adit dan keluarga sudah mendatangi keluarga kita yang tentunya tujuannya untuk melamar Maria dijadikan tunangan, Pak Nge, yang tentunya nanti akan berlanjut dalam proses perkawinan. Nah, apakah Maria bisa menerima lamaran seperti sekarang ini? Silahkan Maria sampaikan ke keluarga. Kemudian setelah penjelasan ini kami mohon keluarga baik dari Kuanji maupun dari keluarga Carangsari menanyakan biar kita tahu apa isi hati mereka berdua. Silakan kemudian dinasehati supaya kedepannya anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Ada yang mau ditambahkan, Bi? Silakan Maria, jelaskan. Kok tangannya dingin? Belum apa-apa tadi. Maria bisa terima enggak bahwa maksud dari tujuan Kak Adit dan keluarga untuk melamar Maria sebagai tunangan? Bisa disampaikan biar semuanya tahu, biar gamblang semuanya. Ya, Maria menerima. Saya sampaikan untuk alasannya karena memang Maria benar mengasihi Kak Adit dan ingin memiliki hubungan lebih serius. Ya begitu Pak pernyataan dari anak kami. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi baik dari keluarga Kuanji maupun dari keluarga Carangsari, atau mungkin memberikan nasihat atau bagaimana, silakan. Beli ada lagi? Yang ngawah kembali gede majang ring sembeton Kuanji Pemekas guru rupakan Pak Dit. Sane mangkin dua neng puniki pikarso saking dumun makadi titiang maduwe nalit sampun jantan pesno majang ring Adit titiang api malih titiang angena orang tua titiang mangkin memperserah majang ring Bapak Ketut sang sekeluarga riko titiang maduwe nalit kanton alit mangdo bapak iriko pun api pola balik iriko mangdo bapak mimbing iriko menawi Adit ke Carangsari ring pondok titiang seuning titiang jadi moe manut rik resto deso ngawicara pun titiang sane mangkin doa neng puniki pemargi sampun tapi man baling titiang ngopicang titiang maduwe alit majang ring Pak Tut ring dalah becik puniki pun api sawentan alit titiang mangdo bapak
ringgalah sini mangke aturan titiang makadina alih titiang nggih wantah menika prosedur titiang matur majang ring Bapak Ketut sareng keluarga niki titiang sinap atur Rama Santi Dumon Om Santi 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 Om ringgalah aturan titiang malih ring pengantar dulu. Ada yang bertanya, ada yang mau memberi nasihat? Ada ular-ular bahasa Jawanya? Nasihat atau sambil berjalan nanti beri nasihat ya? Nanti nasihatnya dari Pak Pendeta nanti. Oke. Baiklah, karena keluarga Pak Ketut Kertanegara dan keluarga besar yang hadir hari ini dan juga jawaban dari Maria. Cuma Adit tadi enggak begitu ya. Saya tunggu dia aksinya seperti apa. Ternyata disimpan di hati karena dianggap ini serius sekali. Belum Pak, belum panas. Oh. Ya. Jadi karena keluarga sudah sepakat, jadi kami datang ke tempat ini berarti tidak bertepuk tangan sebelah. Ternyata apa yang sudah kita bicarakan di rumah mengenai hubungan Aditya dengan Maria saat ini pun berjalan begitu sempurna. Jadi sama pertemuan di rumah dengan pertemuan di sini disaksikan oleh kedua keluarga besar berarti nyambung. Oleh sebab itu saya atas nama keluarga sebagai orang tua Adit dan juga atas nama keluarga besar yang hadir di tempat ini mengucapkan terima kasih karena tujuan saya ke sini itu sudah dikabulkan dan terpenuhi. Begitu, Adit? Iya. Jadi jawabannya iya, jadi senang dia. Ya, jadi karena tujuan kami sudah tercapai dan kita sepakat bersama-sama, perlu juga kami informasikan setelah acara peminangan ini selesai, nanti kami mohon kepada Bapak Gembala Jemaat Husana Kuanji dan juga Majelis Jemaat mohon pertemuan dan hasil dari peminangan ini ditindaklanjuti dengan peneguhan pertunangan melalui ibadah. Kemudian perlu juga kami informasikan kepada Pak Ketut dan juga keluarga besar ancer waktu yang sudah mereka sepakati berdua. Jadi bukan juga kami yang mengatur, mereka sendiri yang mengatur menentukan waktunya. Kira-kira kalau tidak ada perubahan ya, tanggal 12 Juni, bulan Juni, berarti kira-kira lagi 6 bulan mereka merencanakan untuk memasuki pernikahan, jadi pemberkatan pernikahan. Dan selama jelang waktu ini mereka akan dibina terlebih dahulu oleh pendeta dan majelis jemaat yang namanya pembekalan pranikah. Jadi karena menurut aturan sebelum memasuki pernikahan mereka harus mendapat ya penggembalaan dalam arti pembinaan, sehingga mereka punya pegangan, punya modal ketika mereka memasuki bahtera rumah tangga. Karena masa pacaran dengan masa beda. Di masa masuk rumah tangga itu beda dengan masa pacaran. Kalau masa pacaran biasanya tidak ada kelihatan yang jelek-jeleknya, masalah sedikit ya. Tetapi begitu masuki maligai rumah tangga, masalah kecil bisa jadi besar, yang besar bisa jadi kecil, atau yang besar bisa jadi besar. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Berarti untuk pertemuan ini kita sudahi untuk acara peminangan, dan untuk selanjutnya nanti kita akan lanjutkan acara ini. Dan terima kasih kami ucapkan untuk Pak Ketut dan keluarga besar yang sudah menerima kami dan menerima pinangan dari keluarga kami. Itu yang perlu kami sampaikan hari ini, dan saya serahkan kepada Pak Ketut. Nanti
kalau ada lagi, kalau tidak Pak Ketut yang akan mengembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Pak. Jadi besar harapan kami, adik Adit dan Maria, kami mohon pertunangan ini dijaga kesuciannya. Karena Adit dan Maria sudah berani menjalin ikatan keluarga, berarti secara tidak langsung keluarga besar kita juga menjalin ikatan keluarga. Jangan sampai nanti Adit dan Maria ada perilaku yang tidak baik atau tingkah pola yang tidak baik selama ini, sehingga hubungan keluarga menjadi tidak baik. Dan jaga martabat keluarga, karena di sini kita disaksikan oleh semua keluarga besar kita. Tolong dijaga dengan baik. Kedepannya mungkin dilaksanakan proses pernikahannya Pak Nge, seperti yang Bapak sampaikan tadi, seperti pepatah yang mengatakan Pak, sedarah dan sedaging Pak, tidak ada yang bisa memisahkan kecuali maut. Yang itu Pak Nge. Mudah-mudahan apa rencana dari Maria dan Adit dapat berjalan dengan lancar dan baik. Ya itu Pak, terima kasih. Mungkin ada lagi dari keluarga, ada lagi yang mau menyampaikan pesan atau bagaimana? Tidak ada? Kakek Uben ada? Bapak asuhnya Maria, bapak baptisnya Maria ya. Ada Pak? Cukup? Kalau sudah cukup semua, kami kembalikan kepada. Nah, ada Bapak. Oh, silakan Pak. Baik, sebelum diserahkan ke pembawa acara, sebagai tanda kasih kami, keluarga akan menyerahkan secara simbolis Acara yang pertama yaitu acara keluarga peminangan, dan selanjutnya kita akan menuju ke acara yang kedua. Namun mohon kesabaran karena acara kedua itu adalah ibadah peneguhan pertunangan. Jadi kita akan break sebentar. Saya mohon Bapak Ibu berdiri karena tempat akan diatur sesuai dengan Cakapan tersebut telah disetujui bahwa pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2020 dan sebelumnya akan ada bimbingan pranikah untuk kedua calon mempelai. Demikian informasi singkat yang dapat saya sampaikan, dan saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita mengikuti ibadah peneguhan pertunangan dari Saudara Aditya Firjawan dan Saudari Maria Septiana. Untuk itu saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan bersama-sama memulai ibadah pada siang hari ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Pemuji nomor 31 bait yang pertama sampai yang ketiga, Baktinin Ide Sang Aji. Sang Suci, Sang Yang Tiga
sidang jemaat sekalian dan hadirin terkasih, kita akan segera memulai ibadah dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara. Introitus yang terambil di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Demikian firman-Nya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sama halnya dengan cinta. Cinta tidak bisa terlihat. Siapa yang bisa mengatakan ini cinta, ini cinta? Yang bisa dilihat adalah bentuk wujud nyata apa yang dilakukan. Seperti tadi percakapan, itulah bukti cinta kasih dari kedua anak kita terkasih. Mereka sudah sungguh-sungguh, mereka sudah penuh dengan komitmen, menyatakan kesiapan untuk memasuki hubungan yang lebih serius. Itulah cinta yang tidak bisa terlihat tapi bisa dirasakan, bisa dinikmati dengan sukacita, dengan hati yang tulus. Demikian juga iman kita kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa menyatakan dengan jelas bentuknya seperti apa, tetapi yang bisa dinyatakan adalah bagaimana kita berserah penuh pada Tuhan, bagaimana tindakan khususnya kedua anak kita terkasih nantinya menyerahkan masa pertunangan ini kepada Tuhan. Kalau mereka setia 6 bulan lagi, itu berarti bentuk iman mereka bahwa Tuhan beserta hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian dari NKB 128 ayat 1 dan 4. Ku berserah kepada Allah. Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan ku didekat, Bapa surgawi terus menjaga. Mari kita menaikkan doa syukur dan pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami akan bertahta dalam kerajaan surga. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Engkaulah yang telah menghantar kami tiba di tempat dalam keadaan selamat. Kami yakin dan percaya dan dengan penuh rasa syukur kami juga. Engkau yang telah menyertai segala percakapan dari awal hingga selesai dengan penuh sukacita dari kedua belah pihak keluarga. Tuhan Allah Bapa, di tengah rasa syukur ini juga, kami menyerahkan ketika ada pikiran kami, ucapan kami,
atau perilaku kami yang kurang berkenan di dalam acara peminangan tadi. Kiranya Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan pengampunan-Mu bagi kami, sebab kami dengan tulus juga menyerahkan, mendukung acara kedua anak kami ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan rasa syukur kami dan pengakuan akan kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 34 ayat 1 dan 2, di salib Yesus di Kalvari. Kita akan bersama-sama mendasari acara sukacita ibadah kita pada siang hari ini dengan kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Kidung Agung pasal 8 ayat yang kelima. Namun sebelumnya mari kita mohon penyertaan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Allah yang penuh kasih dalam kehidupan kami. Di dalam ibadah peneguhan pertunangan ini, kami rindu mendasari ibadah ini dengan kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Urapilah kami semuanya Tuhan, baik kami yang membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih lagi juga baik bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Pakai kami semua Tuhan, untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu dengan baik, dan kiranya firman-Mu ini menjadi penguat cinta kasih bagi kedua anak kami terkasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan perenungan kami akan firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka bersama-sama di dalam Kidung Agung pasal yang ke-8. Kita akan membaca ayat 5 sampai dengan 7. Nya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta, benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Iya. Demikianlah pembacaan kita akan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita sekalian berkenan merenungkan, berbagi melaksanakannya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Seperti judul yang tadi sudah dibaca, cinta kuat seperti maut. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cinta kuat seperti maut artinya tidak ada satu orang pun yang bisa menghindar dari cinta. Sama halnya tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari maut. Semua orang pasti akan merasakan yang namanya cinta. Walaupun dia tidak menikah, dia pasti ada rasa cinta. Cinta kepada bapaknya, cinta kepada ibunya, cinta kepada saudarinya, cinta kepada tetangganya mungkin. Tapi tidak menikah, tapi rasa cinta itu pasti tidak bisa ditolak. Semua orang pasti akan merasakan itu. Oleh karena itulah cinta dikaitkan dengan erat dengan kata maut yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Itu pula saya yakin dan percaya mendasari kedua anak kita terkasih, Aditya dan Maria. Mungkin mereka awalnya saya tidak tahu, belum sempat bercerita bagaimana pertemuan mereka.
Tapi mungkin awalnya mereka gengsi atau mungkin, wah ngapain aku cinta sama Adit, ngapain aku cinta sama Maria. Mendingan aku mainnya aja, aku nggak mau cinta sama Maria, nggak mau cinta sama Adit. Mungkin awalnya seperti itu, mungkin ada penolakan. Tetapi kalau sudah Tuhan gariskan, sekarang nolak, minggu depan nolak, mungkin ada salah satu di antara mereka, nggak tahu siapa yang paling kuat rayuannya, saya nggak tahu. Pasti ada salah satu di antara mereka yang awalnya itu pasti gempurannya itu non-stop. Biasanya, walaupun di sini senior ya, tapi yang muda-muda biasanya zaman saya beberapa tahun yang lalu lah, 10 tahun yang lalu. Pasti ada salah satu orang, sekarang nggak direspon, terus sangat Kang, jangan bin WA, SMS dulu ya, SMS. Selamat pagi, sing balas ya. Selamat siang, sing balas. Selamat malam, sing balas ya. Selamat istirahat ya. Semoga damai, sukacita. Enggak juga dibalas. Biasanya yang pasti dibalas biasanya. Kalau orang di dalam kekristenan, kalau sudah hari Minggu, nah ini senjata kuat. Enggak mungkin enggak dibalas. Kalau enggak dibalas ini orang berarti enggak punya iman ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Pasti dibalas, Tuhan memberkati juga. Baru sekali dibalas rasanya sukacita, semangat muncul lagi. Kalau saya bayangkan saya Adit lah, Maria yang seperti itu. Oh, Maria ada celah. Padahal itu hari Minggu, kita anggap aja celah lah. Oh, Maria ada celah. Oh, besok Senin saya mau ucapkan lagi. Pagi, cek nanti kapan yuk Maria bosan yuk. Saat itulah Maria akan takut. Mungkin seperti itu. Jadi ada perjuangan. Saya yakin salah satu pasti ada perjuangan untuk menyatakan cinta supaya mereka bisa I love you too, supaya ada jawabannya seperti itu. Tapi tidak tahu siapa yang paling berjuang awal-awalnya. Kalau sudah saling cinta pasti perjuangannya bersama-sama. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, seperti awal saya katakan, semua pasti merasakan cinta. Nah sekarang kita sudah melihat, mendengar secara langsung bagaimana Adit menyatakan kesungguhannya. Maria juga menerimanya. Padahal tadi Adit belum menyatakan, saya mau meminang, saya mau melamar. Kayaknya belum ngomong, baru Pak Tudarsana tadi yang ngomong. Tapi Pak Tudarsana mengatakan, Adit tidak ada yes-nya. Pak Tudarsana kurang melirik. Coba lihat ke kanannya Pak Tut tadi. Senyumnya Adit tuh lebarnya bukan main ketika Maria mengatakan, iya. Cuma jawaban singkat, iya. Tapi Adit senyumnya lebar sekali. Bayangkan kalau enggak aku mikir dulu nanti sore lah. Adit mungkin langsung terjun ke kolam tadi mungkin. Tapi tadi Maria jawab iya dari Adit ya. Wah senyum. Wah, enggak rugi ngajak Pak Pendeta jauh-jauh ke Ubud muter-muter. Perjuangan itu pasti ada hasilnya. Dan sekaranglah hasilnya. Ini baru hasil pertama untuk Adit dan Maria. Setuju, diteguhkan di dalam pertunangan. Nanti hasil kedua lagi 6 bulan. Saya tidak tahu Puanji, mungkin kebiasaan ya. Lama-lama pertunangannya. Tidak mau to the point, sekarang ini lagi 1 bulan langsung nikah. Jadi ini 6 bulan baru nikah. Jadi masa mengenalnya lebih lama. Hadiah hasil kedua nanti saat kalian berdua nanti diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan. Sama halnya dengan komitmen kalian di awal saat ini. 6 bulan lagi. Tidak ada kata tidak, apapun halangannya, apapun kerikilnya, apapun godaannya, dikatakan dengan jelas di dalam ayat 6 dan 7, apapun yang menerpa, air banyak tidak dapat memadamkan cinta. Hujan kemarin seharian tidak bisa membatalkan Adit untuk datang ke sini. Bagaimana lebatnya hujan kemarin tidak bisa memutuskan semangat keluarga Pak Tudarsana untuk serius meminang anak kita terkasih Maria Septiana. Itu bukti kesungguhan keluarga, kesungguhan Adit. Pegang itu dengan sungguh-sungguh. Percuma hujan kemarin menggempur, kalian kuat sekarang yang akan diteguhkan. 6 bulan lagi apapun masalahnya, ingatlah, mau nanti tiba-tiba misalkan ada SMS, ada WA dari siapapun, biasanya kalau udah mau nikah pasti akan ada mantan-mantan yang akan datang, WA dan lain sebagainya. Curahkan. Aku sudah milih Adit yang ganteng, yang gagah,
Aku mau laptop tinggal minta. Aku mau elektronik tinggal minta gampang. Aku sudah punya Maria yang cantik. Maria, ibunya Yesus, saya sudah pinang. Ngapain saya cari yang lain? Ngapain saya cari calon ibu yang lain? Ingat itu berdua, jangan sampai tanggal 12 Juli 2021 itu hari yang indah yang sudah kalian sepakati. Sekaranglah langkah awal kalian. Dan kiranya Tuhan memberkati kalian berdua dan keluarga, kedua belah pihak keluarga. 6 bulan ini mari saling doakan. Doakan dengan semangat. Jangan dirayu-rayu, jangan diutak-utik, tapi didorong-dorong supaya mereka tetap kuat hingga bulan Juni nanti dan tentunya untuk kedepannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam satu dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, cinta layaknya maut, dan cinta tidak bisa dielakkan oleh manusia manapun. Hal itulah yang dirasakan kedua anak kami. Kesungguhan mereka, cinta mereka, komitmen mereka akan mereka nyatakan di dalam peneguhan pertunangan. Untuk itu sertai mereka ya Tuhan. Mantapkan hati mereka dan komitmen mereka, sehingga benar mereka ke depan menjadi keluarga Allah yang sungguh penuh dengan sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita akan masuk dalam peneguhan pertunangan. Mohon izin, ada beberapa hal yang perlu saya bacakan. Dasar dan tujuan pertunangan. Masa pertunangan berperan amat penting bagi setiap orang yang hendak menikah dan membangun sebuah rumah tangga. Karena pernikahan dan hubungan suami istri Kristiani akan berlangsung untuk seumur hidup. Tuhan berfirman, pada awal dunia Allah menjadikan laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Markus 10 ayat 6-9. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian dan kedua anak kita terkasih, masa pertunangan amat penting untuk mempersiapkan diri, baik di antara kedua calon suami istri maupun bersama sanak keluarga mereka semua. Maria, ibu Yesus, dan Yusuf juga melewati masa pertunangan sebelum mereka membangun rumah tangga. Dengan demikian, masa pertunangan mempunyai tujuan untuk memberikan kesempatan kedua calon suami istri mengenal keberadaan masing-masing secara jujur, memahami kelemahan dan kekuatan, sambil belajar menyangkal diri supaya dapat memperhatikan kepentingan calon pasangan hidupnya. Saudara berdua, Imade Aditya Virgiawan dan Maria Septiana, sungguh-sungguh saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Jikalau kalian berdua sungguh-sungguh saling mencintai, katakanlah, iya, kami saling mencintai. Iya, kami saling mencintai. Pertanyaan yang kedua untuk saudara kita Imade Aditya Virgiawan. Apakah saudara Imade Aditya Virgiawan berjanji untuk mengasihi tunangan saudara dengan sepenuh hati seperti saudara mengasihi diri sendiri? Jikalau saudara berjanji, katakanlah, iya, saya berjanji. Kiranya Tuhan menolong saya. Apakah saudara Imade Aditya Virgiawan berjanji? Iya, saya berjanji. Kiranya Tuhan menolong saya. Pertanyaan untuk saudari Maria. Apakah saudari Maria Septiana berjanji untuk mengasihi tunangan saudari dengan sepenuh hati seperti saudari mengasihi diri sendiri? Jika saudari berjanji, katakanlah, iya, saya berjanji. Kiranya Tuhan menolong saya. Apakah saudari Maria Septiana berjanji? Iya, saya berjanji. Kiranya Tuhan menolong saya. Pertanyaan yang kedua. Apakah saudara Imade Aditya Virgiawan
berjanji untuk menjaga dan memelihara masa pertunangan ini dengan penuh kesucian dan tanggung jawab sampai saatnya pernikahan saudara diteguhkan, diberkati. Jikalau saudara berjanji, katakanlah, iya saya berjanji, kiranya Tuhan menolong saya. Apakah saudara Imade Aditya Firjiawan berjanji? Iya, saya berjanji, kiranya Tuhan menolong saya. Pertanyaan untuk Maria Septiana. Apakah saudari Maria Septiana berjanji untuk menjaga dan memelihara masa pertunangan ini dengan penuh kesucian dan tanggung jawab sampai saatnya pernikahan saudari diteguhkan dan diberkati? Jikalau saudari berjanji, katakanlah, iya saya berjanji, kiranya Tuhan menolong saya. Apakah saudari Maria Septiana berjanji? Iya, saya berjanji, kiranya Tuhan menolong saya. Silakan berlutut. Bapa, Engkau telah mendengar bagaimana komitmen dan kesungguhan kedua anak kami terkasih, Aditya dan Maria. Engkau juga sudah mendengar bagaimana kedua belah pihak keluarga mendukung dengan penuh dan sukacita keputusan yang diambil oleh kedua anak kami terkasih ini untuk masuk dalam pertunangan dan nantinya untuk masuk dalam kehidupan rumah tangga, menerima pemberkatan pernikahan. Untuk itu ya Tuhan, berdasarkan jawaban komitmen yang disampaikan di hadapan kami semua dan di hadapan-Mu, kami saat ini bersama-sama memohon berkat untuk meneguhkan pertunangan kedua anak kami terkasih. Imade Aditya Firjiawan, Maria Septiana, saya teguhkan dan berkati pertunangan saudara berdua di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara silakan duduk kembali. Kasih yang dimulai dari Aditya memasangkan cincin ke Maria, kemudian di Maria memasangkan cincin ke Aditya. Ingat, jangan tangan kanan ya. Untuk kami bersuka cita bersama, berbahagia bersama dengan kedua anak kami terkasih, Aditya dan Maria, di dalam ibadah peneguhan pertunangan ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau mempertemukan kedua anak kami terkasih ini, dan kami bersyukur mereka sudah berkomitmen untuk menjalani hidup bersama ke depannya. Untuk itu kami serahkan di dalam masa-masa mereka nantinya akan diberkati pada bulan Juni sesuai rencana. Engkau jaga mulai dengan hari ini ya Tuhan. Engkau berikan hikmat-Mu kepada mereka berdua. Engkau berkati juga mereka berdua. Engkau bukakan segala apa yang mereka ingin tahu di antara mereka berdua, sehingga benar mereka lebih lagi memahami, lebih lagi mengerti, lebih lagi melihat kelemahan-kelemahan, menerima kelemahan-kelemahan mereka berdua, dan tentunya melihat kebaikan-kebaikan dan saling mendukung satu dengan yang lain. Jadikanlah mereka berdua keluarga Allah. Jadikanlah mereka berdua sebagai alat saksi bukti bahwa Tuhan Allah hadir dan beserta di dalam masa pertunangan kedua anak kami, Aditya dan Maria. Mulai hari ini sampai nanti mereka akan diberkati dalam pernikahan. Kedua belah pihak keluarga juga Tuhan kami serahkan kepadamu. Kiranya Engkau juga memberikan hikmat-Mu kepada kedua keluarga untuk senantiasa mendukung di dalam doa, di dalam tindakan, dan support untuk kedua anak kami terkasih ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tempat ini ya Tuhan, tempat yang indah ini yang telah Kau izinkan untuk kami pakai bersama-sama sebagai tempat peminangan dan sebagai tempat syukur kami melaksanakan ibadah peneguhan pertunangan. Berkatilah tempat ini, pemiliknya, pekerja-pekerjanya, halaman, wilayah di tempat ini. Engkau senantiasa jaga dan limpahkanlah berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami serahkan seluruh hidup kami. Kami percayakan perjalanan masa pertunangan.
Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita jalani hari-hari ke depannya bersama mendukung dan mendoakan kedua anak kita terkasih dan Aditya serta Maria. Selamat menjalani masa pertunangan hingga nantinya kalian berdua diberkati dalam pernikahan. Kini mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pertolongan di dalam Yesus Kristus, penyertaan di dalam Roh Kudus, kiranya selalu hadir dan nyata dalam kehidupan kita sekalian, menyertai, melindungi, dan memberkati kehidupan kita sekalian, secara khusus kehidupan masa pertunangan kedua anak kita terkasih, Aditya dan Maria, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Saudara sekalian, silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan menuju acara yang terakhir, yaitu acara ramah tamah. Namun ramah tamah ini akan didahului sesi foto. Jadi saya mohon kesabaran Bapak Ibu yang saya hormati. Kita akan foto terlebih dahulu. Setelah itu kita akan santap siang bersama, karena kedua keluarga besar mengundang kita semua untuk santap siang bersama yang disediakan di lantai 2. Jadi di lantai 2, kita ada di lantai 3. Jadi kita akan foto dulu. Setelah selesai sesi foto, nanti saya akan mengatur untuk sesi foto. Setelah itu baru akan menuju ke lantai 2 untuk santap makan siang bersama. Namun sebelum kita bersama-sama menyantap makan siang ini, akan dibawa dalam doa oleh majelis penginjil Desi Sayuna. Saya persilahkan. Bapak di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapak untuk acara peneguhan pertunangan dari Maria dan Adit dapat berjalan dengan baik Bapak, semua karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Bapak, kami akan melanjutkan acara kami, yaitu ramah tamah Bapak. Kami serahkan berkat-berkat Tuhan yang akan kami nikmati, baik makanan dan minuman, sehingga dapat membawa kesehatan bagi tubuh dan jasmani kami, serta membawakan sukacita bagi kami semua. Kami berdoa juga untuk saudara kami di luar sana yang belum tentu bisa menikmati berkat Tuhan. Kami berdoa juga buat mereka
Tuhan akan memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk majelis yang sudah membawa dalam doa makan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan masuk langsung di sesi foto. Untuk yang pertama, yang berbahagia pada siang hari ini. She came out of the sky. She broke me with a fall. How could I see it? Come away from where you are to the unknown step into the love this is. All my heart is on her sleeve, and this blood is washing clean through my lungs. The air she breathes back into my veins and saves again the life of hope. Fall through the safety drop. Let the city talk. Let them see our light. Burn. Let the fire burn. Rising through the air, lighting my way home. All my heart is on her sleeve, and this blood is washing clean through my lungs. Back into my veins and saves again the life of hope.